Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Ihsan, NIM 1920500122. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran Project Based Learning pada pembelajaran tematik yang biasa disingkat dengan PGBL. Nah, pengertian dari model pembelajaran Project Based Learning. Menurut Kosasi, PGBL adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek ataupun kegiatan yang sudah terstruktur sebagai tujuannya. Nah, sedangkan menurut pendapat dari Trianto, PGBL adalah sebuah model ataupun pendekatan pembelajaran yang inovatif karena menekankan pembelajaran yang kontekstual melalui kegiatan-kegiatan yang kompleks. Daryano juga berpendapat bahwa PGBL merupakan cara belajar yang memberikan kebebasan berpikir kepada peserta didik yang berkaitan dengan isi ataupun bahan pengajaran dan tujuan yang direncanakan. Nah, selanjutnya langkah-langkah dari model pembelajaran PGBL. Terdapat 6 langkah-langkah pada model pembelajaran ini. Yang pertama, penentuan pertanyaan mendasar. Nah, pada tahapan ini pembelajaran dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang umum namun berkaitan. Nah, itu pertanyaan yang dapat memberikan suatu penugasan kepada siswa untuk melakukan suatu aktivitas tersebut. Nah, langkah yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara guru dan siswa. Dan siswa juga diharapkan untuk memiliki ide dalam merencanakan suatu produk yang akan dibuat. Nah, langkah yang ketiga, menyusun jadwal. Guru dan siswa harus membuat jadwal aktivitas di dalam proyek tersebut, seperti membuat timeline, membuat deadline-nya, dan yang lain-lain. Langkah selanjutnya, memonitor siswa dan kemajuan dari proyek yang dibuat. Guru bertanggung jawab dalam mengawasi aktivitas dari siswa selama pelaksanaan proyek yang telah dibuat. Langkah selanjutnya, menguji hasil. Nah, pada langkah ini penilaian dilakukan untuk mengukur sebatas mana kompetensi yang diinginkan sudah tercapai. Nah, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi pengalaman. Nah, di langkah ini guru menanyakan ataupun memberikan pertanyaan tentang bagaimana pengalaman dari siswa dalam melaksanakan ataupun melakukan proyek tersebut. Nah, itulah dari langkah-langkah model pembelajaran PGBL. Nah, selanjutnya kelebihan dan kekurangan model pembelajaran PGBL. Kelebihan yang pertama, model ini bersifat terpadu dengan kurikulum sehingga tidak memerlukan tambahan apapun dalam pelaksanaannya. 2. Peserta didik terlibat dalam kegiatan dunia nyata dan mempraktikkan strategi otentik secara disiplin. Ketiga, peserta didik bekerja secara kolaboratif untuk memecahkan masalah yang penting. Nah, yang keempat, teknologi terintegrasi sebagai alat untuk penemuan, kolaborasi, dan komunikasi dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Nah, itulah kelebihan dari model pembelajaran PGBL. Selanjutnya, kekurangan dari model pembelajaran PGBL.
ada beberapa kekurangan dari model PJBL ini. Yang pertama, membutuhkan biaya yang cukup. Yang kedua, membutuhkan guru yang terampil dan mau belajar. Yang ketiga, membutuhkan fasilitas, peralatan, dan bahan yang memadai. Yang keempat, tidak sesuai untuk peserta didik yang mudah menyerah dan tidak memiliki pengetahuan ataupun keterampilan yang dibutuhkan. Dan kesulitan melibatkan semua peserta didik dalam kerja kelompok. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai model pembelajaran PJBL. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.